Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Online 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dari pembuatan kompos, dimulai dari molnasi, proses pembuatannya hingga bahan jadinya. Daripada memperbanyak waktu, yuk kita mulai dari pembuatan molnasi. Media yang digunakan untuk pembuatan molnasi adalah nasi putih. Dalam pembuatannya, nasi putih dimasukkan ke dalam suatu wadah yang kedap udara agar proses penjamuran dapat terjadi. Jamur yang kita harapkan adalah Rhizopus sp yang digunakan sebagai efektor dalam pembuatan kompos. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 7 hari sampai nasi berjamur. Sembari menunggu nasi berjamur, kita perlu menjemur feses sapi agar kandungan airnya berkurang. Selanjutnya, siapkan larutan air gula. Dengan perbandingan, untuk setiap 1 liter air, ditambahkan 5 sendok gula. Aduk gula hingga tercampur secara homogen. Nah, gula ini berfungsi sebagai sumber energi dari jamur yang akan kita kembangkan nanti sebagai molnasi. Setelah 7 hari, nasi yang kita simpan tadi akan berjamur. Jamur yang terdapat pada nasi saya berwarna putih, yang menandakan penjamuran Rhizopus sp. Untuk langkah selanjutnya, kita mencampurkan dari larutan air gula dengan nasi yang telah berjamur tadi. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan 4 gelas dari air gula ke dalam nasi. Setelah ditambahkan air gula, kita perlu menghancurkan dari nasi tersebut hingga dapat tercampur dengan merata dengan air gula. Setelah tercampur dengan merata, masukkan larutan tersebut ke dalam sebuah botol. Jangan lupa beri lubang pada tutup botol agar udara dapat masuk dan botol tidak menggembus. Simpan botol dalam suhu ruang selama kurang lebih 7 hari. Nah, setelah 7 hari, beginilah penampakan dari larutan tersebut. Nasinya telah hancur dan larut menjadi satu kesatuan dengan air. Langkah selanjutnya adalah potong-potong dari sampah pasar yang kita jadikan sebagai bahan utama menjadi potongan yang lebih kecil atau lebih sederhana. Tambahkan feses yang telah kita keringkan tadi ke dalam sampah pasar yang telah kita cetak. Campurkan secara merata feses dan sampah pasar. Kemudian masukkan ke dalam wadah yang telah kita persiapkan. Ketika memasukkan sampah pasar yang telah kita campur dengan feses tadi ke dalam wadah, jangan lupa tambahkan molnasi yang telah kita siapkan. Nah, untuk penambahan molnasi ini, tambahkan secukupnya, lalu timpa lagi dengan sampah pasar, lalu dikasih molnasi lagi.
Begitu seterusnya hingga sampah pasarnya habis. Untuk langkah terakhir adalah penyimpanan. Simpan bahan-bahan tadi yang telah kita satukan dalam kondisi kedap udara selama kurang lebih 15 hari. Setelah masa pengeraman, didapatkan hasil kompas sebagai berikut, di mana untuk bahan yang memiliki serat halus telah hancur, namun untuk yang bahan-bahan dengan serat yang lebih tinggi masih utuh. Hal ini dikarenakan kurangnya masa pengeraman dan tingginya kadar serat kasar pada bahan yang kami gunakan, serta pada saat pengeraman tidak dilakukan proses pembalikan kompos. Jika dibandingkan dengan milik saudara Widana Nita, kompas beliau memiliki tekstur yang telah hancur dan menyerupai buku. Terdapat belatung dan kadar air yang lumayan tinggi. Hal ini dikarenakan untuk kompas beliau memiliki bahan yang relatif rendah serat, serta dilakukan pembalikan dan pengeraman yang lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan Bobby Rizky, memiliki satu kesamaan, yaitu ialah masih terdapatnya bahan-bahan yang tidak hancur dikarenakan tingginya kadar serat pada bahan tersebut.